Baik, selamat pagi, siang, malam untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldi Adrian Sihaan, NIM 11S24013. Di sini saya akan menjelaskan review soal pemrograman C dari mata kuliah pemrograman prosedural. Nah, di sini telah terdapat 20 soal dan yang akan saya jelaskan di sini dari untuk soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan 15 di sini telah kita eh, jelaskan di eh, tugas sebelumnya. Dan di sini kita akan mulai menjelaskan dari soal 7, yaitu konversi nilai ke huruf. Nah, di sini kita diminta untuk membuat program untuk konversi nilai angka ke huruf, yaitu A, B, C, D, E. Contoh inputnya yaitu misalnya nilainya 88 dan output yang akan dihasilkan yaitu nilai huruf yaitu A. Di sini untuk implementasi dari tugas tujuhnya. Nah, untuk tugas tujuhnya di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama di sini ada include stdio.h, yaitu adalah library standar untuk input outputnya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi main atau fungsi utama dari programnya. Selanjutnya di sini kita deklarasikan variabel yang menyimpan nilai ujian mahasiswa, nilai dari siswanya berupa float. Selanjutnya di sini kita input nilai, menampilkan teks nilai ke layar dan menggunakan printf nilai. Lalu kita membaca input dari user dan menyimpannya ke variabel nilai. Selanjutnya di sini kita mendeklarasikan grade-nya dengan menggunakan char pointer grade. Nah, di sini ini adalah pointer ke karakter yang digunakan untuk menyimpan grade huruf, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, untuk pengkondisian grade-nya di sini jika nilai lebih besar sama dengan 79,5 sampai lebih kecil sama dengan 100, maka dia akan menghasilkan grade A. Dan jika nilai lebih besar sama dengan 72 dan nilai lebih kecil dari 79,5, maka dia akan menghasilkan grade AB. Dan jika nilai lebih besar sama dengan 64,5 dan nilai lebih kecil dari 72, maka dia akan menghasilkan grade B. Dan jika nilai lebih besar sama dengan 57 dan nilai lebih kecil dari 64,5, dia akan menghasilkan grade BC. Selanjutnya, jika nilai lebih besar sama dengan 49,5 dan nilai lebih kecil dari 57, maka dia akan menghasilkan grade C. Dan jika nilai lebih besar sama dengan 34 dan nilai lebih kecil dari 49,5, dia akan menghasilkan grade D. Dan jika nilai lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 34, maka dia akan menghasilkan grade D. Dan jika tidak memenuhi kondisi eh, seperti kondisi ini, maka dia akan menghasilkan nilai harus di antara dia akan menghasilkan pesan error, yaitu nilai harus di antara 0 sampai 100. Nah, untuk menampilkan hasilnya, di sini kita menampilkan nilai huruf yang sudah ditentukan dengan menggunakan eh, persen %s, yaitu untuk mencetak string dari string, yaitu nilai dari grade-nya. Dan kita menggunakan return 0 untuk menandakan program selesai dengan sukses. Dan untuk implementasinya, compile-nya di sini saya akan mengcompile-nya. Ini kita panggil.
Di sini kita coba masukkan nilai inputnya itu 88. Dan di sini outputnya akan menghasilkan output yaitu grade-nya itu A eh, karena nilai 88 berada di dalam rentang 79,5 sampai 100. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tugas 9. Untuk tugas 9 eh, di sini untuk tugas 9-nya itu untuk tugas mengalokasi array dinamis. Nah, di sini kita diminta untuk input n alokasi array dengan malloc isi dengan angka kelipatan 5. Contoh inputnya itu kita masukkan n sama dengan 4 dan contoh output yang akan dihasilkan yaitu 0, 5, 10, 15. Dan di sini telah kita selesaikan implementasinya dan kita jalankan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama di sini ada include stdio.h yaitu digunakan untuk fungsi input output. Selanjutnya di sini ada include stdlib.h yaitu digunakan untuk fungsi alokasi memori seperti malloc dan free. Selanjutnya untuk fungsi utamanya atau fungsi main, di sini kita deklarasikan variabel yaitu variabel ni dan r. Di sini uh, variabel n menyimpan jumlah elemen array-nya, lalu i sebagai indeks untuk perulangan, lalu r untuk pointer ke array integer. Nah, selanjutnya di sini kita untuk selanjutnya di sini kita meminta user untuk masukkan jumlah elemen yang akan digunakan untuk eh, array-nya dan kita menggunakan printf masukkan n. Kita minta user untuk memasukkan n-nya. Selanjutnya untuk mengalokasi memorinya kita mengalokasi memori sebesar n bertipe integer dan mengembalikan pointer void jadi harus di case ke integer pointer. Nah, untuk pengecekan alokasi di sini kita menggunakan if array sama dengan null printf error slash n return 1. Di sini ini digunakan untuk mengecek apakah alokasi berhasil. Jika r sama dengan nol berarti gagal. Gagal mengalokasikan memori dan program dihentikan dengan return 1. Selanjutnya untuk inisialisasi array-nya kita kita mengisi array dengan nilai i kali 5 contoh. Contohnya jika n sama dengan eh, contohnya jika kita masukkan n sama dengan 4 maka dia akan menghasilkan array yaitu 0, 5, 10 dan 15. Itu adalah contoh yang akan dihasilkan. Selanjutnya eh, untuk menampilkan isi array-nya kita mencetak semua elemen array yang sudah diisi sebelumnya menggunakan seperti ini for printf dari r ri-nya. Dan di sini selanjutnya kita membebaskan memori menggunakan free r. Lalu return 0 yaitu untuk menandakan bahwa program berakhir. Dan di sini kita akan mengcompile-nya. Kita coba masukkan input, masukkan n-nya yaitu 4. Dan output yang dihasilkan yaitu 0, 5, 10, 15. Selanjutnya untuk tugas 10 di sini eh, kita diminta untuk gunakan malloc untuk menambahkan ukuran array. Di sini untuk deskripsinya yaitu tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan reloc. Contoh outputnya itu array 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, di sini telah kita selesaikan untuk tugas 10. Yang pertama ada include include stdio.h, yaitu untuk fungsi input outputnya, lalu include stdlib yaitu untuk fungsi manajemen memori seperti malloc, reloc, dan free. Selanjutnya untuk fungsi utama, di sini yang pertama di sini kita deklarasikan variabel R, yaitu pointer ke array dinamis bertipe integer. Lalu deklarasikan I, yaitu variabel iterasi untuk for loop-nya. Selanjutnya kita alokasi memori awal. Nah, di sini untuk alokasi memori untuk tiga elemen, alokasi untuk tiga elemen integer. Di sini jika gagal atau R sama dengan nol, maka program berhenti dan akan menampilkan pesan error, yaitu alokasi gagal, dan akan mengembalikan return satu. Selanjutnya di sini kita mengisi elemen awal, yaitu dimulai dari array nol yaitu sama dengan satu, lalu eh, array satu sama dengan 2 dan array 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita menambahkan ukuran array dengan reloc. Di sini kita menambahkan ukuran array-nya yang diperbesar menjadi 5 elemen. Dan reloc di sini digunakan untuk menjaga data lama dan menambah ruang baru. Nah, jika gagal, maka program berhenti dan akan menampilkan pesan error, yaitu realokasi gagal. Selanjutnya di sini kita mengisi elemen tambahan, yaitu array 3 sama dengan 4 dan array 4 sama dengan 5. Dan di sini untuk menampilkan isi array-nya kita menggunakan loop untuk mencetak semua isi array dari indeks 0 sampai dengan 4. Selanjutnya di sini kita bebaskan memorinya menggunakan free R. Selanjutnya kita return 0. Dan di sini saya akan mengcompile-nya. Nah, di sini dia akan menghasilkan output, yaitu array yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya untuk tugas 11, di sini kita diminta untuk simpan tugas 11, yaitu simpan nama dan nilai ke file. Nah, di sini untuk deskripsinya, input data mahasiswa, nama dan nilai, lalu simpan ke file. Contoh output filenya yaitu Doni 80, Rina 90. Di sini untuk programnya, nah pertama di sini ada include stdio.h, yaitu digunakan untuk fungsi seperti printf, lalu scanf, lalu fopen, lalu fget dan fprintf. Selanjutnya di sini ada include string.h, yaitu digunakan untuk fungsi manipulasi string seperti str, cspn. Selanjutnya fungsi utama atau fungsi mainnya, integer mainnya. Di sini yang pertama ada file pointer fp, yaitu pointer ke filenya. Lalu di sini char nama 50, yaitu array untuk menyimpan nama mahasiswa, yaitu maksimalnya yaitu 50. Selanjutnya integer nilai, yaitu jumlah mahasiswa yang akan diinput, lalu i untuk loop, dan result yaitu menyimpan hasil validasi dari scanf. Selanjutnya untuk membuka file data.txt-nya, kita menggunakan fp fopen untuk membuka
data dari membuka file dari data.txt. Kita membuka file data.txt dalam mode tulis atau W. Nah, jika gagal membuka file, maka akan menampilkan pesan error dan menghentikan program. Selanjutnya di sini untuk menginput jumlah mahasiswa, kita meminta jumlah mahasiswa dari usernya dan kita mengecek apakah inputnya valid. Scanf berhasil jika valid, scanf berhasil membaca satu angka dan di sini get chart digunakan untuk membersihkan new line yang tertinggal di buffer agar tidak mengganggu fgets-nya. Selanjutnya di sini ada loop untuk input data mahasiswa. Di sini eh, pertama di sini kita minta masukkan nama, lalu di sini dia akan menghasil untuk loopnya yaitu ya yang pertama ada nama dan di sini ada fgets yaitu membaca nama lengkap dengan spasi. Lalu di sini ada strcspn yaitu digunakan untuk menghapus new line di akhir string yang dibaca oleh fgets. Selanjutnya di sini printf nilai itu menginput nilai mahasiswa. Lalu di sini kita validasi input angkanya. Selanjutnya get chart digunakan lagi untuk membuang new line dari buffer sebelum kembali ke fgets-nya. Selanjutnya di sini fprintf yaitu kita menulis data ke file data.txt-nya dalam format yaitu nama dan nilai. Selanjutnya kita menutup file menggunakan fclose. Selanjutnya kita eh, menampilkan pesan sukses yaitu data berhasil disimpan ke file. Nah, di sini saya akan mengcompile-nya. Nah, kita coba masukkan satu mahasiswa. Kita masukkan nama eh, al- kita masukkan nilainya misalnya 89. Nah, di sini dia menghasilkan pesan data berhasil disimpan ke file. Dan di sini datanya berhasil disimpan ke dalam file data.txt-nya yaitu Rivaldi dengan nilai 89. Selanjutnya untuk tugas 12 di sini tugas 12 yaitu baca file dan tampilkan isi. Di sini kita deskripsinya yaitu baca isi file yang berisi data mahasiswa dan tampilkan ke layar. Contoh output yaitu nama Doni nilai 80. Nah, di sini untuk implementasi programnya untuk tugas 12 yang pertama ada include std.h yaitu untuk fungsi input outputnya. Lalu di sini untuk fungsi utamanya yaitu di sini ada file pointer fp yaitu pointer untuk mengakses filenya. Lalu ada char nama array 50 yaitu array karakter untuk menyimpan nama mahasiswa maksimal 50. Selanjutnya integer nilai yaitu integer untuk menyimpan nilai mahasiswa. Ah, selanjutnya di sini kita buka filenya menggunakan fopen data.txt r yaitu membuka file data.txt dalam mode baca. Nah, jika file tidak bisa dibuka, misalnya belum ada program langsung keluar dengan return 1. Nah, di sini untuk membaca data dari filenya kita menggunakan while. Di sini
Untuk scan F itu membaca nama dari file hingga end of file. Lalu di sini kita menggunakan format %s dan %d untuk membaca nama dan nama yaitu string tanpa spasinya, lalu nilai yaitu bilangan bulat. Lalu di sini setiap baris yang berhasil dibaca akan ditampilkan ke layar. Selanjutnya kita menutup filenya menggunakan fclose fp, yaitu menutup file i- yang sudah tadi kita buka. Lalu kita return 0 untuk menandakan program selesai dengan sukses. Di sini kita akan mengcompile-nya. Nah, di sini dia akan menghasilkan output yaitu nama Rivaldi nilai 89 yang berasal dari data.txt ini. Selanjutnya untuk tugas 13 yaitu pointer ke fungsi kalkulator. Di sini kita uh, di sini kita menggunakan pointer ke fungsi untuk memilih operasi yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, contoh inputnya itu kita kalikan 3 kali 4 itu output yang akan dihasilkan yaitu uh, 12. Nah, untuk implementasi programnya, yang pertama di sini ada include stdio.h yaitu untuk fungsi input outputnya, lalu di sini untuk fungsi operasi matematikanya, di sini ada fungsi tambah yang digunakan untuk penjumlahan, lalu fungsi kurang untuk pengurangan, lalu fungsi kali untuk perkalian, lalu fungsi bagi untuk pembagian. Nah, di sini jika kalau fungsi tambah ini dia akan mengembalikan A ditambah B. Lalu kalau fungsi pengkurang itu dia akan mengurangi A kurang B. Lalu fungsi kali yaitu dia akan mengalihkan A kali B. Lalu untuk fungsi bagi yaitu dia akan membagi A bagi B. Dan untuk fungsi mainnya atau fungsi utamanya di sini kita deklarasikan A B float A B hasil, yaitu A dan B yaitu angka input dari user, lalu hasil yaitu hasil perhitungan. Untuk char op yaitu operator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dimasukkan user. Dan untuk uh, float pointer operasi yaitu pointer ke fungsi yang menerima dua float dan akan mengembalikan a float. Yang pertama di sini kita minta user untuk memasukkan operasi uh, A B, operasi B. Dan di sini kita uh, di sini setelah kita minta input minta user memasukkan input, inputnya akan disimpan ke uh, alamat A, OP, dan B, dan dia akan membacanya. Selanjutnya, di sini untuk pemilihan operasi, di sini programnya akan memilih fungsi yang sesuai dengan operator. Dan misalnya di sini jika op- operasi penjumlahan, maka operasi menunjuk ke fungsi tambah, dan jika operasi pengurangan dia akan merujuk ke fungsi pengurangan dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pemanggilan fungsi melalui pointernya, di sini kita menggunakan hasil sama dengan operasi A, B, yaitu fungsi yang dipilih yaitu seperti tambah, kurang, dan lain-lain. Dipanggil lewat pointer operasi. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil, kita printf hasil operasi yang ditampilkan. Hasil operasi yang tadi kita kerjakan. Selanjutnya, di sini saya akan compile-nya.
Coba masukkan operasi yaitu yaitu misalnya kita uh, 3 ditambah 4 dan di sini dia akan menghasilkan hasil 7,00 karena kita menggunakan persen dot 2F. Selanjutnya untuk tugas ke-14 yaitu filter array dengan fungsi. Nah, di sini kita untuk deskripsinya itu buat filter angka genap menggunakan pointer ke fungsi. Contoh input array 1 2 3 4, maka contoh outputnya itu genap 2 4. Nah, untuk programnya itu di sini ada include std.h yaitu untuk input output, lalu include stdbol yaitu stdbol.h yaitu agar bisa kita menggunakan tipe data boolean seperti true, false, dan bool. Nah, di sini yang pertama fungsi is even. Fungsi is even yaitu fungsi untuk mengecek angka genap. Nah, fungsi ini akan menerima satu bilangan bulat n dan akan mengembalikan true jika n genap dan akan mengembalikan false jika ganjil. Nah, selanjutnya fungsi filter array. Fungsi filter array ini akan menerima array yaitu array bilangan bulat, lalu size yaitu jumlah elemen dalam array, lalu filter function filter funcs yaitu pointer ke fungsi yang menerima integer dan mengembalikan bool. Nah, fungsi ini mencetak hanya angka genap dan karena dalam pemanggilan nanti ada filter funcs diisi dengan is even. Selanjutnya untuk fungsi mainnya atau fungsi utamanya sini ada array 100 yaitu menyediakan array maksimal 100 elemen, lalu ada integer n yaitu adalah jumlah elemen yang dimasukkan usernya. Lalu di sini uh, untuk minta user menginput beberapa angka kita menggunakan pesan seperti ini yaitu masukkan jumlah elemen array. Lalu kita membaca membaca uh, elemen array-nya setelah diisi user. Selanjutnya uh, di sini kita memfilter dan menampilkannya. uh, di sini kita print f masukkan persen di angka dari n yang tadi dimasukkan dan di sini dia akan melakukan looping. Lalu di sini kita manggil fungsi filter dengan pointer ke fungsi is even dengan menggunakan filter array dan akan mengirimkan is even sebagai fungsi filternya. Dan di sini hanya angka genap yang akan ditampilkan. Dan di sini saya akan mengcompile-nya. Kita masukkan jumlah elemen array-nya itu 3. Dan kita masukkan 3 angka yaitu misalnya saya masukkan 4, 7, lalu 2. Maka dia akan menghasilkan output yaitu genap 4 2. Selanjutnya untuk tugas selanjutnya, di sini tugas 15 telah kita selesaikan di praktikum sebelumnya. Selanjutnya untuk soal 16 yaitu sistem kasir sederhana. Di sini untuk deskripsinya itu input daftar barang dan harga total belanja diskon otomatis jika 500.000. Contoh input 3 barang yaitu 200.000, 150.000, 250.000. Contoh outputnya itu diskon 10% total bayar eh, 540.000. Nah, untuk programnya di sini untuk tugas 16 yang pertama di sini ada include stdio.h yaitu digunakan untuk fungsi input output.
Selanjutnya untuk fungsi utamanya yaitu eh, fungsi integer min-nya. Di sini pertama-tama kita deklarasikan variabel. Yang pertama kita deklarasikan n yaitu jumlah barang yang dibeli, lalu harga yaitu harga masing-masing barang, lalu total yaitu akumulasi total harga semua barang yang diinisialisasi ke nol. Selanjutnya di sini kita meminta user untuk memasukkan jumlah barangnya. Selanjutnya di sini kita input harga per barangnya yaitu akan kita loop sebanyak n kali. Nah, dan tiap iterasi akan meminta input harga barang ke i tambah satu dan akan menambahkan harga ke dalam total. Selanjutnya di sini untuk penghitungan diskonnya, di sini jika total belanjanya lebih dari atau sama dengan 500.000 maka diberikan diskon 10%. Jika total dikurangi diskon lalu akan ditampilkan. Dan di sini jika total kurang dari 500.000 maka akan menghasilkan tampilan total biasa saja. Total biasa, tidak mendapatkan diskon. Dan di sini saya akan mengcompile-nya. Kita coba masukkan jumlah barang yaitu 4. Dan kita masukkan harga barang pertama yaitu misalnya kita masukkan 250.000. Lalu harga barang kedua yaitu 125.000. Lalu barang ketiga yaitu 300.000. Lalu barang keempat yaitu 43.000. Maka hasil output yang diberikan yaitu dia akan mendapatkan diskon 10% karena total belanjanya lebih dari 500.000. Dan setelah mendapatkan diskon 10% maka total bayar yang harus dibayar yaitu ada 994.500. Selanjutnya untuk tugas 17 di sini yaitu sistem pencarian nilai mahasiswa. Nah, deskripsi input data mahasiswa simpan ke file, cari mahasiswa berdasarkan NIM dan tampilkan. Contoh input yaitu cari NIM 23001 dan contoh outputnya itu NIM 23001 nama Bayu nilai 88. Di sini untuk programnya, di sini yang pertama ada include stdio.h itu untuk input output, lalu stdlib.h yaitu eh, sebenarnya tidak digunakan untuk program ini. Selanjutnya ada string.h yaitu dibutuhkan untuk fungsi strcmp. Selanjutnya di sini ada struct mahasiswa. Struct ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa seperti NIM yaitu NIM mahasiswa, lalu nama mahasiswa, lalu nilai mahasiswa. Lalu di sini ada fungsi cari mahasiswa yaitu fungsi untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, di sini pertama-tama fungsi ini akan menerima input berupa NIM yang ingin kita cari. Lalu di sini kita buka file mahasiswa.txt-nya. Lalu kita membaca data mahasiswa satu persatu dari filenya. Lalu di sini kita membandingkan NIM dari file dengan target NIM. Lalu di sini jika cocok data ditampilkan dan pencarian akan dihentikan. Dan jika tidak ditemukan akan muncul
pesan bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada eh, untuk struk isi fungsinya yaitu pertama-tama di sini kita buat variable m bertipe struct mahasiswa, lalu kita buka file dengan metode read, dan di sini ditemukan eh, digunakan sebagai plug dari apakah data ditemukan. Selanjutnya di sini jika file tidak bisa dibuka, maka dia akan menampilkan pesan error dan akan keluar dari fungsi. Selanjutnya untuk fungsi while-nya di sini yaitu membaca isi file baris per baris. Dan jika NIM cocok dengan target NIM, cetak datanya dan set ditemukan sama dengan satu, dan break. Nah, jika loop selesai tanpa menemukan NIM yang cocok, maka akan menampilkan pesan bahwa data dengan NIM sekian tidak ditemukan. Selanjutnya kita menutup filenya menggunakan fclose. Dan selanjutnya untuk fungsi utamanya atau fungsi main di sini yang pertama di sini kita minta user masukkan NIM yang ingin dicari, dan kita memanggil fungsi cari mahasiswa untuk mencari dan menampilkan data tersebut jika ada. Dan di sini kita akan menjalankannya. Di sini kita akan masukkan kita coba masukkan NIM yang berada di mahasiswa.txt-nya. Dan di sini dia menghasilkan hasil output yaitu NIM 11S24013 dengan nama Rivaldi dan nilai 86. Dan kita coba masukkan NIM yang tidak berada di sini. Misalnya kita masukkan, dan di sini dia akan menghasilkan pesan yaitu data dengan NIM 11S24054 tidak ditemukan. Selanjutnya untuk tugas 17 yaitu statistik sensor dengan relog. Di sini untuk deskripsinya itu input jumlah pengukuran alokasi dinamis, hitung min, max, dan rata-rata. Contoh input yaitu contoh inputnya itu 5 data yaitu 40, 55, 60, 38, dan 50. Contoh outputnya itu eh, contoh outputnya itu min 38, max 60, dan rata-rata yaitu 48,6. Dan di sini untuk tugas 18-nya untuk programnya, di sini yang pertama eh, ada include stdio.h yaitu untuk input outputnya, lalu ada include stdio.lib.h. Dan di sini untuk fungsi utamanya atau fungsi eh, untuk fungsi main-nya, yang pertama kita deklarasikan variabel yaitu variabel n. Lalu eh, di sini ada kita deklarasikan variabel yaitu selanjutnya ada pointer data, lalu zoom sama dengan nol, lalu min max. Selanjutnya
Eh, kita input jumlah data. Di sini kita minta user untuk masukkan jumlah data n-nya. Selanjutnya kita eh, mengalokasi memorinya sebanyak n elemen eh, sebanyak n elemen floatnya. Nah, dan jika gagal dialokasikan, maka program akan keluar dengan kode return 1. Selanjutnya, eh, untuk input dan proses datanya di sini eh, yang pertama user masukkan n nilai float, lalu nilai ditambahkan ke sum. Lalu pada iterasi pertama i sama dengan nol, nilai pertama dijadikan acuan min maxnya. Lalu selanjutnya dicek apakah nilai tersebut lebih kecil dari min atau lebih besar dari max. Dan untuk menghasilkan outputnya, di sini eh, kita di sini untuk nilai min yaitu tanpa desimal kita menggunakan persen dot o 0f. Lalu nilai maksimum tanpa desimal juga. Lalu rata-rata eh, yaitu dengan angka satu di belakang koma. Kita menggunakan persen dot 1f. Selanjutnya kita dialokasi memori yaitu menggunakan free data yaitu membebaskan memori yang telah dialokasikan. Selanjutnya di sini saya akan menjalankan tugas 18. Kita coba masukkan jumlah datanya itu 4 data. Dan kita coba masukkan data yang pertama yaitu lalu 76, lalu 80, lalu 96. Dan di sini kita akan menjalankan dan di sini untuk nilai minnya itu 67, lalu nilai maksimumnya itu 96 dan rata-rata dari hasilnya itu 79,8. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya di sini soal 19 yaitu strategi diskon dengan pointer ke fungsi. Di sini kita diminta untuk buat 3 strategi diskon, yaitu pilih salah satu secara dinamis, tampilkan total setelah diskon, yaitu misalnya total yaitu 1 juta, yaitu diskon 15%. Lalu contohnya yaitu bayar 850.000. Untuk tugas 19 di sini ada include stdio.h yaitu untuk fungsi input outputnya. Lalu di sini ada fungsi hitung. Fungsi hitung yaitu untuk menghitung total harga setelah diskonnya, yaitu dengan X sebagai harga awal dan D yaitu diskon dalam persen dengan menggunakan rumus yaitu X kurang X kali D per 100. Selanjutnya untuk fungsi utamanya atau fungsi mainnya di sini kita deklarasikan variabel total yaitu harga awal, lalu diskon yaitu besar diskon dalam persen, lalu hasil yaitu harga akhir setelah diskon. Dan di sini ada pointer PTR yaitu adalah pointer ke fungsi di assign ke fungsi hitung. Selanjutnya eh, di sini kita meminta input dari user, kita minta input dari user yaitu kita minta harga awal, lalu kita eh, akan menghasilkan besar diskonnya. Selanjutnya di sini kita untuk pemanggilan fungsi lewat pointernya yaitu kita menggunakan hasil sama dengan PTR total diskon. Itu fungsi hitung yang akan dipanggil untuk menggunakan pointer fungsi PTR.
Selanjutnya untuk outputnya kita menampilkan hasil akhirnya, eh, yaitu yaitu dengan yaitu bayar titik dua yaitu persen dot nol f slash n dari hasil itu kita bulatkan ke bilangan bulat tanpa desimal. Selanjutnya di sini kita akan manggil programnya, dan di sini kita coba masukkan harga awalnya, yaitu kita masukkan 1 juta. Dasar diskon yang kita berikan yaitu 20%. Dan di sini total bayar yang harus dibayar yaitu 800.000. Selanjutnya tugas 20 yaitu sistem data akademik gabungan struktur dan file. Di sini untuk deskripsinya itu simpan data mahasiswa, nama, NIM, nilai, lokasi dinamis, pointer ke fungsi, hitung mutu, simpan ke file dan tampilkan kembali. Contoh outputnya itu NIM 12345, nama Riko, nilai 88, mutu A. Data disimpan di academic.txt. Dan di sini untuk programnya, yang pertama ada Yang pertama ada include std.h yaitu untuk input output, lalu stdlib.h yaitu alokasi memori, lalu string.h yaitu manipulasi string. Lalu di sini ada struk mahasiswa atau struk MHS itu menyimpan data mahasiswa. Dan di sini ada nama NIM sebagai data identitas, lalu nilai sebagai nilai akhir, lalu mutu yaitu nilai huruf seperti A, B, C dan seterusnya. Dan di sini ada fungsi hitung mutu. Nah, fungsi ini mengubah nilai angka n menjadi nilai mutu atau nilai huruf dan menyimpannya ke dalam string m. Nah, di sini jika nilai dalam rentang 79,5 sampai 100 maka mutunya yaitu A. Dan n jika nilainya 72 sampai 79,49 maka dia akan menghasilkan mutu AB. Lalu jika nilai 64,5 sampai 71,99 maka dia akan uh, menghasilkan mutu B. Jika nilainya berada dalam rentang 57 sampai lebih kecil dari 64,5 dia akan menghasilkan mutu yaitu BC. Lalu jika rentang berada di 49,5 sampai lebih kecil dari 57 maka dia akan menghasilkan mutu C. Lalu jika eh, nilai eh, dari 34 sampai 49,5 maka dia akan menghasilkan mutu D. Dan jika nilai dari 0 sampai kurang dari 34 maka dia akan menghasilkan mutu E. Dan selanjutnya jika lainnya dia akan menghasilkan tanda strip seperti ini. Selanjutnya untuk fungsi utama yaitu yang pertama kita minta user untuk menginput jumlah mahasiswanya. Lalu di sini uh, selanjutnya di sini kita mengalokasikan array of struct-nya, um, mengalokasikan array of struct MHS-nya sebanyak n mahasiswanya. Selanjutnya di sini untuk pointer ke fungsinya ada uh, di sini pointer fungsi PTR menunjuk ke hitung mutu dan supaya bisa dipanggil seperti fungsi biasa. Selanjutnya di sini untuk input data mahasiswanya di sini ada looping dan di sini yang pertama di sini kita menginput
nama, lalu menginput NIM, lalu menginput nilai, lalu menghitung nilai mutu dengan fungsi PTR alias hitung mutunya. Selanjutnya di sini kita akan menyimpan file eh, menyimpan filenya ke dalam academic.txt atau menuliskan semua data mahasiswa ke dalam file academic.txt. Selanjutnya di sini eh, untuk menampilkan isi filenya, di sini kita membuka file eh, academic academic.txt-nya, lalu kita mencetak seluruh isi mencetak ke seluruh isinya ke layar. Selanjutnya di sini ada F close baca itu untuk menutup filenya. Lalu di sini free data yaitu untuk menghapus memori yang sudah dialokasi dengan malloc. Lalu return null untuk program selesai. Ini untuk programnya. Sini saya akan compile-nya. Kita masukkan jumlah mahasiswanya, misalnya dua orang. Lalu yang pertama kita masukkan jumlah nama mahasiswa pertama, misalnya kita masukkan Rin. Lalu kita masukkan NIM-nya. Lalu kita masukkan nilai. Misalnya kita masukkan nilainya itu 78. Dan untuk nama kedua kita masukkan misalnya namanya si Wariston. Masukkan namanya Wariston. Lalu NIM-nya yaitu kita masukkan misalnya dua dua eh, dua dua tiga eh, 70 dua tiga 223 078, dan kita masukkan nilainya misalnya 45. Dan di sini data disimpan di academic.txt dengan NIM yaitu 22F2308 dengan nama RIN, nilai 78 mutunya yaitu AB. Lalu NIM 223078 dengan nama Wariston, nilai 45 mutu D. Dan di sini dia telah menyimpannya ke academic.txt. Dan ini adalah hasil yang diberikan untuk hasilnya. Dan sekian hasil presentasi yang bisa saya jelaskan terkait review tugas review pemrograman prosedural. Uh, Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan. Sekian dan terima kasih.